Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Christine dan Pak Andi. Selamat siang. Izinkan saya, Bapak Sumarjo, di sini selaku pengamat ya di dalam coaching ini. Nanti Bu Christine sebagai coach dan Pak Andi sebagai coachee. Izinkan saya mengikuti coaching ini, Bu ya. Oh iya Pak, monggo Pak silahkan. Nanti Pak Sumarjo bisa bergabung Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas izinnya. Sebelum coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bu Christine. Jadi nanti di dalam coaching ini, rubrik apa yang akan digunakan Bu Christine? Begini Pak, jadi rencana saya nanti pada saat saya melakukan proses coaching ini, saya akan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta Pak. Di mana di dalam alur tirta ini nanti saya akan mencoba menggali tujuan yang disampaikan oleh coach agar nantinya saya mengetahui sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan coaching tersebut itu apa. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kendala-kendala yang ada yang muncul dari coach tersebut sehingga nanti saya akan bisa lebih mencari tahu apa yang diharapkan dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian saya nanti akan bersama-sama dengan coaching tersebut, kita akan mencari solusi-solusi, rencana-rencana apa yang nanti bisa dilaksanakan khususnya sebagai coaching tersebut sehingga nantinya dia akan bisa menyelesaikan permasalahan yang di awal dikemukakan oleh coach tersebut. Kemudian nanti saya akan mencari tahu dan kita akan bersama-sama melihat siapa saja yang nanti akan terlibat di dalam kegiatan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab dalam aktivitas kegiatan tersebut, kemudian kapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut sudah akan menemukan jawabannya. Itu Pak, untuk kegiatan rubrik penilaian yang nanti akan saya laksanakan. Dari rubrik yang telah disampaikan tadi sudah detail, jelas, maka kompetensi yang akan dikembangkan selama coaching nanti apa, Bu? Sebenarnya ada beberapa kompetensi Pak yang nanti terkait dengan kegiatan coaching tersebut. Di antaranya nanti adalah kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Dari ketiga tadi, yang mau kompetensi mana yang akan diobservasi? Saya ingin melihat lebih jauh ini di bagian kehadiran penuh Pak. Karena um, harapan saya saat saya bisa hadir sepenuhnya pada proses coaching ini nanti akan lebih dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang nanti dimunculkan oleh coach tersebut Pak. Dari hasil observasi kehadiran penuh, indikator yang akan dicapai atau untuk mencapai indikator tujuan tadi apa ya? Ini terkait dengan apa namanya kehadiran penuh yang nanti saya akan coba observasi dari kegiatan coaching ini. Saya nanti harapannya bisa hadir sepenuhnya, Pak. Artinya saya akan bisa fokus Ya. dalam mencermati apa yang disampaikan oleh coach tersebut, kemudian menjadi pendengar yang baik, Pak. Jadi saat apa yang disampaikan tersebut, saya akan berusaha membuat catatan-catatan kecil, kemudian saya akan fokus, tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain, benar-benar fokus hanya pada permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh coach tersebut. Dari paparan tadi ya, lalu rubriknya sudah jelas, kompetensi yang dicapai juga sudah
jelas, yang akan diobserv sudah jelas. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Monggo dipersilahkan untuk Bu Christine dan Pak Andi melakukan coaching. Iya, terima kasih Pak. Iya. Selamat siang Ibu Christine. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Andi, Alhamdulillah. Ini kebetulan ini Pak, pas lagi longgar, kebetulan sedang tidak ada kelas. Ada apa ini Pak? Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Andi. Iya Ibu Christine, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu jam istirahat Ibu pada siang hari ini. Begini Ibu, saya itu ingin ingin sharing kepada Ibu terkait dengan permasalahan saya di kelas seperti itu. Ada sesuatu hal ya Pak? Kok sepertinya sampai nampak kelihatan terganggu? Iya Ibu, jadi begini, akhir-akhir ini itu saya merasa murid saya itu kurang fokus Ibu dalam proses pembelajaran dan juga kurang bersemangat. Mereka itu sering bermain pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Apalagi pada saat pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan itu ada beberapa anak itu berjalan ke temannya, kemudian pada saat memberikan tugas itu juga tidak mengerjakan, malah inginnya berkeliaran, ingin mengganggu temannya, seperti itu Ibu. Ada juga malah ada yang menggambar mencoret-coret meja. Ada juga yang menggambar di buku-buku punya temannya. Seperti itu Ibu. Banyak yang aktif ya Pak, sepertinya. Ya, Iya. kalau misalnya dari Pak Andi sendiri Pak, apa yang sebenarnya diharapkan Pak? Jadi harapan saya itu setelah kegiatan ini dengan Ibu itu mendapatkan solusi. Ya. Jadi harapan saya setelah kegiatan ini berlangsung dengan Ibu Christine, yaitu sharing terkait dengan permasalahan itu dapat mencari atau mendapatkan solusi-solusi terbaik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas, supaya hasil belajar siswa atau murid itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu Ibu. Ya, 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 saya mengerti nih Pak, gimana perasaan Pak Andi saat ini karena permasalahan yang Pak Andi hadapi. Tentunya menimbulkan rasa tidak nyaman ya Pak. Dan mungkin Pak Andi ada perasaan bersalah kepada siswanya gitu ya Pak? Iya Ibu, benar sekali. Jadi setelah apa yang saya hadapi di kelas, itu saya itu merasa gagal, merasa bersalah. Kenapa anak-anak atau murid pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu malah kurang aktif, malah banyak sekali yang bercanda, tidak fokus, kurang senang. Jadi saya ingin murid itu bagaimana caranya biar lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan itu. Oh gitu ya Seperti Pak. itu Ibu. Nah Iya. sekarang Pak, apa yang menurut Pak Andi membuat siswa tersebut kurang fokus dan kurang bersemangat di dalam kelas Pak? Kalau menurut saya, mungkin karena proses pembelajaran yang saya terapkan itu Ibu kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, masih monoton, masih berpusat pada guru. Jadi anak belum aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam media juga saya akui kurang Ibu. Saya masih menggunakan media-media yang belum interaktif, belum membuat anak itu aktif atau senang dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga referensi buku juga masih terbatas. Selain itu juga media video itu belum pernah saya terapkan karena nyun sewu, karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan saya
yang begitu banyak terkait dengan tugas-tugas sampingan selain sebagai guru di kelas. Itu Ibu. Jadi kurang maksimal saya dalam memberikan materi di kelas. Seperti Iya itu. Pak, benar sekali Kristi. Pak. Saya sangat sependapat ini dengan Pak Andi. Jadi tadi Pak Andi menyampaikan ya mungkin Pak Andi itu merasa eh, kurang semangatnya siswa-siswi tersebut karena perlunya adanya merancang pembelajaran yang sesuai sehingga pada proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal ya Pak. Siswa-siswa mungkin nantinya akan lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Pak? Iya, betul Ibu. Ya, jadi kalau yang saya inginkan itu dalam proses pembelajaran nanti tetap akan merubah model pembelajaran selama ini yang saya terapkan. Kalau sebelumnya itu masih monoton, masih menggunakan media-media yang terbatas, mungkin ke depan saya tetap akan menggunakan model pembelajaran yang menurut anak itu menarik. Sebelumnya juga saya akan menanyakan kepada siswa, ingin belajar seperti apa? Proses belajarnya yang anak-anak inginkan seperti apa? Selain itu juga dalam media pembelajaran saya juga memperhatikan bagaimana saya membuat media pembelajaran nanti biar anak itu lebih senang, supaya termotivasi bisa mengikuti pembelajaran itu lebih maksimal. Seperti itu Ibu. Jadi lebih bervariasi ke depannya dalam proses pembelajaran. Ya, bagus Seperti sekali itu. nih Pak. Ya. Nah, sekarang Pak, rencana apa mungkin ini yang telah dilakukan oleh Pak Andi untuk mengatasi permasalahan yang tadi muncul, Pak? Ya, rencana-rencana yang akan saya terapkan nanti yang jelas saya harus merubah dulu model pembelajaran yang saya terapkan selama ini yang berpusat pada guru itu harus dirubah. Harus berpusat kepada anak supaya anak itu lebih senang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu saya harus mengetahui karakter-karakter anak, ingin belajar seperti apa mereka, ingin mendapatkan pembelajaran yang bagaimana, supaya nanti dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Yang ketiga, itu dalam proses pembelajaran saya harus menggunakan media-media yang membuat anak itu lebih aktif, kemudian lebih interaktifnya juga dapat, kemudian juga menyenangkan bagi mereka. Ya mungkin dengan menggunakan PowerPoint bisa, atau menggunakan video-video pembelajaran yang interaktif juga bisa, atau mungkin nanti bisa membuat itu media-media interaktif itu secara mandiri kemudian nanti disampaikan kepada anak. Mungkin itu rencana saya ke depannya Ibu. Luar biasa ini. Pak Andi telah membuat satu rencana yang bisa dibilang sudah sangat terencana, sudah sangat terukur bagaimana nanti ke depan dan sudah punya gambaran terkait dengan penerapan secara langsung di lapangan. Sudah mulai dari bagaimana harus belajar untuk menambahkan mungkin berbagai macam metode yang disampaikan kepada siswa sehingga siswa tersebut akan bisa lebih maksimal, dia bisa lebih merasa nyaman di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya? Iya, benar Ibu. Jadi anak itu dengan pembelajaran yang menyenangkan, itu anak akan juga senang, akan merasa senang dan juga akan merasa merindukan, pingin tetap atau pingin datang ke kelas supaya bisa belajar sesuai yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada rasa tekanan, jadi anak itu akan merasa senang sesuai dengan harapan-harapan mereka. Seperti itu Ibu. Nah, sekarang Pak Andi, untuk rencana Pak, tadi dari agenda yang sudah direncanakan Pak Andi ini, kira-kira Pak Andi akan melaksanakan kapan ya Pak?
Jadi setelah saya rencanakan, otomatis kan nanti akan saya merencanakan dulu minggu depan. Kemudian kalau sudah merencanakan, membuat rancangan-rancangan kegiatan, kan tidak secepat itu Ibu, karena kita butuh media-media yang harus sesuai kepada anak yang mereka inginkan apa. Jadi setelah 1 minggu membuat perencanaan terlebih dahulu, baru nanti pelaksanaan minggu kedua. Jadi kurang lebih ya 2 minggu untuk bisa merencanakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-rancangan saya untuk saya lakukan di kelas. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Jadi Pak Andi tadi merasa galau, kemudian Pak Andi di akhir-akhir ini jadi terbesit keinginan ya Pak untuk membuat satu rencana yang bagus sehingga nanti siswanya akan lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti harapannya siswanya udah nggak lari-lari lagi ya Pak, tidak bermain-main, tidak coret-coret buku sembarangan, karena sudah bisa memfokuskan perhatian dari siswa-siswi yang ada dengan berbagai macam teknik Pak Andi dalam mengajar. Karena kan tadi disampaikan kalau misalnya hanya fokus ke guru saja, siswanya pada asik sendiri. Seperti itu ya Pak. Nah kemudian Ya, komitmen dari Pak Andi sendiri nih Pak, terkait dengan rencana tersebut apa Pak? baik, komitmen yang akan saya terapkan itu jelas tetap akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Jadi setelah kegiatan ini, jadi saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Ya, metode pembelajaran yang menarik yang bagaimana? Ya, nanti saya akan menggunakan media-media yang sesuai, yang membuat anak itu lebih senang, lebih aktif, lebih interaktif, sesuai yang mereka inginkan. Itu. Selain itu, saya juga menyiapkan sumber belajar yang bervariasi. Ya, yang bervariasi tidak hanya mungkin pembelajaran itu di kelas saja. Mungkin bisa di luar, atau mungkin nanti dalam pembelajaran itu kita akan melakukan sistem stop pada sistem stop nggih. Jadi nanti pada saat pembelajaran itu berlangsung mungkin anak akan jenuh. Ya, pada saat itu kita akan memberikan kesempatan untuk merefresh kembali supaya anak itu tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Dan insya Allah kegiatan tersebut akan tetap continue dan berkelanjutan setiap minggunya. Ada evaluasi dari mungkin dari guru rekan sejawat atau dari sekolah terkait dengan proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi nanti ada seperti evaluasi mana kekurangannya yang harus diperbaiki dan mana kelebihannya. Seperti itu. Wah, saya setuju sekali nih Pak dengan komitmen yang telah disampaikan Pak Andi, dan di benak saya itu sudah muncul ini gambaran kalau kegiatan yang Pak Andi rancang itu akan sukses ini Pak. Jadi sudah teratur bagaimana siapa penanggung jawabnya juga sudah disampaikan, kemudian aktivitas kegiatannya seperti apa, bahkan sampai di continue kegiatannya itu juga sudah sangat dipikirkan oleh Pak Andi nih. Jadi sudah berpikiran ini nggak bisa berhenti hanya satu kali, karena kegiatan itu kan memang harus dilaksanakan secara kontinu ya Pak, untuk memunculkan perubahan karakter siswa yang lebih baik. Karena kan kalau misalnya bermain terus kan juga nggak bisa fokus. Jadi proses yang dilakukan tadi, komitmen yang Pak Andi sampaikan itu, Pak Andi menyampaikan bahwa komitmen akan melaksanakan kegiatan itu secara berkesinambungan, secara terus menerus, itu sangat bagus sekali itu Pak, ide komitmen yang telah disampaikan oleh Pak Andi ini Pak. Ibu, terima kasih banyak ya apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Jadi terpecahkan masalah saya, ada solusi yang dapat merubah terkait dengan permasalahan saya di kelas.
Saya sekarang menjadi lebih apa ya Bu ya, lebih Gimana perasaannya nih Pak tenang. sekarang Pak? Ya, lebih tenang ini Bu, jujur lebih tenang, di optimis dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari Amin. sebelumnya. Di depan mungkin nanti pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan itu lebih bervariasi sesuai dengan rencana atau harapan saya ke depannya. Seperti itu Ibu. Iya Terima Pak, kasih. tetap semangat ya Pak. Saya doakan semoga rencana Pak Andi dapat berjalan dengan lancar sehingga eh, ke depan akan lebih maksimal lagi dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dan terus menjaga kekontinuan yang maksimal ya Pak, biar nanti juga Baik kegiatan-kegiatan Ibu. ke depan akan jauh lebih baik lagi. Sukses ya Ya Ibu, terima Pak. kasih. Iya, terima kasih Ibu Iya, atas waktunya. sama-sama Pak. Mendengarkan sharing saya. Saya minta izin Bu kembali ke kelas karena ada jam berikutnya terkait dengan pembelajaran di Oh kelas. ya, monggo Sebelumnya terima Pak, kasih. silahkan. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine dan Pak Andi telah melakukan coaching dengan baik ya. Mari kita refleksi bersama. Jadi sesuai dengan rubrik yang telah diutarakan tadi dari coach, awal rubrik di sini adalah menggunakan model alur Tirta. Jadi tujuan dari coaching ini sudah terjabarkan dari Kuci, yaitu mencari solusi dari masalah tentang anak kurang bersemangat karena model pembelajarannya masih berpacu atau masih berpihak pada guru ya. Iya Pak, Modelnya betul Pak. masih fokus ke guru. Yang kedua, identifikasi masalahnya juga sudah teridentifikasi dengan baik. Step by step-nya sudah ada. Terus yang ketiga, rencana tindak lanjutnya juga sudah direncanakan dengan sedemikian rupa dan berkomitmen untuk membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan nanti pembelajarannya bisa bervariasi bukan hanya dalam kelas, bisa di luar kelas. Dari hasil coaching tadi, ini untuk Bu Christine, kompetensi yang dikembangkan tadi apakah sudah nampak di dalam coaching tadi Bu ya? Sudah Pak, jadi tadi saya berusaha hadir sepenuhnya di setiap proses kegiatan coaching tersebut, yang mana eh, saya sangat antusias dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh coach tadi, mulai dari bagaimana dia memiliki permasalahan, kemudian pengembangan yang kemudian dia sampaikan dan kemudian menghasilkan satu rencana, yang rencana itu insya Allah akan segera secepatnya direalisasikan oleh coaching saya tersebut Pak. Ibu, selama coaching tadi kan ada observasi nggak yang akan diharapkan dari coach. Observasi seperti apakah yang sudah diperoleh Bu atau gambarannya seperti apa ya? Tadi dari hasil kegiatan coaching kami tadi disampaikan bahwa Pak Andi tersebut memiliki satu permasalahan. Kemudian beliau menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, kemudian saya menyampaikan juga menggali kendala-kendala yang ada, kemudian sampai dengan di proses menghasilkan sesuatu rencana yang nanti akan dilaksanakan untuk pengembangan proses kegiatan pembelajarannya. Kemudian kalau yang tadi saya masih sebatas di kehadiran penuh Pak. Nah, kemudian di proses kegiatan berikutnya harapannya nanti saya akan bisa lebih menjadi seorang pendengar yang aktif Pak. Jadi saya tidak hanya diam mendengarkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Andi tersebut, namun saya juga akan bisa aktif memberikan lebih banyak sumbang saran, kemudian lebih menggali lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk dapat lebih menambah masukan dari Pak Andi tersebut saat melakukan proses coaching Pak.
Baik, Bu. Untuk yang terakhir, apakah indikator yang akan dicapai tadi sudah nampak di dalam observasi tadi, Bu ya? Apa saja indikator yang sudah dicapai? Sudah Pak, jadi tadi beberapa indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan proses coaching tersebut adalah saya mampu hadir sepenuhnya dalam kegiatan proses coaching tersebut, kemudian mampu mencermati dengan baik apa yang disampaikan oleh coach tersebut, sehingga coach tersebut akan merasa lebih nyaman, merasa mendapatkan jawaban atas keresahan yang dialami coach tersebut, Pak. Dan alhamdulillah sesudah melaksanakan kegiatan coaching tersebut, coach Pak Andi itu merasa lebih lega dan mendapatkan lebih gambaran yang maksimal, sudah punya rencana ke depan akan melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan, khususnya terkait dengan pembelajaran yang akan menggiring siswa-siswi untuk menjadi siswa-siswi yang aktif, tidak hanya aktif karena dia berlari-lari, dia mencoret-coret, tapi dia aktif berkegiatan dalam pembelajaran. Itu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah diizinkan untuk mengikuti coaching. Semoga hasil coaching tadi bisa dilaksanakan dengan baik, mendapatkan hasil dan tujuan dari coaching Pak Andi untuk siswa-siswanya bisa terpenuhi atau tercapai juga. Terima kasih. Terima kasih kembali Assalamualaikum juga, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.